Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah di malam hari ini. Dengan nikmat Allah dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, hidayah, sehingga kita bisa hadir ke majlis ini dalam rangka untuk membekali diri kita dengan ilmu, terutama memahami kalam Allah yang merupakan sebaik-baik kalam. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita surah Al-Maidah ayat 64 sampai 66. 64 sampai ayat 66. Silakan kepada qari kita untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقالت, dan telah berkata, al-Yahudu, orang-orang Yahudi, yadu, tangan, Allahi, Allah,
maghlulah, terbelenggu. Ghullat, semoga dibelenggu, aidihim, tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan mereka dilaknat, bima, karena apa yang qalu, mereka katakan. Bal, tetapi, yadahu, kedua tangannya, mabsutatani, keduanya terbuka, yunfiku, dia memberi rizki, kaifa, sebagaimana, yasha'u, dia kehendaki. Wala yazidanna, dan pasti akan menambah, kathiran, kebanyakan, minhum, dari mereka, ma, apa, Al-Quran yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, min, dari rabbika, Tuhan kamu, tughyanan, yaitu menambah kedurhakaan, wa kufra, dan kekufuran. Wa alqaina, dan kami timbulkan, bainahum, di antara mereka Yahudi dan Nasrani, al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, ila, sampai, yaum, hari al-qiyamah, hari kiamat. Kullama, setiap kali, uqadu, mereka menyalakan, naran, api, lil harbi, untuk menimbulkan peperangan, atfa'aha Allah, Allah memadamkannya. Wa yas'auna, dan mereka berusaha, fi, di muka, al-ardi, bumi, fasadan, membuat kerusakan. Wallahu, dan Allah, la, tidak, yuhibbu, dia menyukai, al-mufsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walau anna, dan sekiranya, ahli al-kitabi, kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, amanu, mereka beriman kepada Muhammad, wattaqau, dan mereka bertakwa, lakaffarna, tentu kami hapuskan, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum, dan tentu kami masukkan mereka, jannat, ke dalam surga, an-na'imi, yang penuh kenikmatan. Walau annahum, dan sekiranya bahwasanya mereka, aqamu, mereka menegakkan, at-taurata, hukum Taurat, wal injila, dan Injil, wama, dan apa, unzila, diturunkan, ilaihim, kepada mereka, min, dari rabbihim, Tuhan pencipta mereka, la akalu, niscaya mereka mendapat makanan, rizki yang banyak, min, dari fauqihim, atas mereka, wa min, dan dari tahti, bawah, arujulihim, kaki-kaki mereka. Minhum, di antara mereka, ummatun, umat, muqtasidatun, pertengahan yang bersegera menuju ke agama Islam, wa kathirun, dan kebanyakan, minhum, dari mereka, sa'a, sangat buruk, ma, apa yang, ya'maluna, mereka kerjakan. Jazakallah khairan. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat yang dibacakan tadi berisikan tentang celaan orang-orang Yahudi terhadap Allah, di mana mereka mensifatkan Allah itu tangannya terbelenggu. Ya. Kiasan bahwa Allah itu bakhil, pelit. Ya. Mereka meyakini bahwa Allah itulah yang menyempitkan rezekinya. Allah menyempitkan rezekinya. Allah tidaklah pengasih, tidak penyayang. Ini merupakan seburuk-buruk sifat yang mereka sifatkan Allah, yang Allah itu jauh daripada sifat demikian. Wa qalatil yahud, berkata orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Gullat aidihim, ya, dibelenggu. Maka dibelenggulah tangan mereka. Artinya mereka sebenarnya yang pelit, yang bakhil itu. Mereka sebenarnya. Walau inu, dan mereka dilaknat bima qalu, disebabkan perkataan mereka. Jadi Yahudi ini mulutnya memang tajam.
Kepada Allah sajalah model itu perangainya. Kepada Allah, apalagi kepada manusia lain. Allah disifatkannya dengan sifat yang tidak baik. Kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, mulutnya sangat tajam, apalagi kepada manusia. Pada sama mereka, kepada orang lain, mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Namun Allah Subhanahu wa taala membalasi pensifatan tadi dengan mereka kan gullat aidihim, dibelenggu tangan mereka. Mereka sebenarnya yang bakhil, yang pelit tadi. Kemudian Allah menghinakan mereka, mereka dilaknat dengan perkataan mereka tadi. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah dengan perkataan. Kemudian Allah menguatkan dengan menetapkan akan kemuliaan sifatnya, bal yadahu mabsutatani, bahkan tangannya, kedua tangan Allah mabsutat, terbentang luas. Dia Maha Pemurah. Yunfiqu kaifa yasha, dia memberikan rezeki bagaimana sesuai dengan kehendaknya. Rezeki Allah itu sangat luas. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian wala yazidanna katsiran minhum, sungguh niscaya akan ditambah dari mereka, kebanyakan dari mereka tadi, dari apa yang diturunkan kepadamu, di mana mereka melampaui batas dan kufur. Kemudian Allah sifatkan sifat mereka, wa alqaina bainahumul adaw. Sifat mereka, apa sifat mereka? Pertama, sifat mereka sesama mereka, sifat mereka terhadap orang lain yang beda dengan mereka, al-adawah, permusuhan, suka bermusuhan. Itu perangainya dari Yahudi. Orang Islam tidak seperti itu perangainya. Hanya saja ketika seorang Muslim mudah bermusuhan, maka ini ada indikator bahwa mereka meniru sifat Yahudi, mudah bermusuhan. Wal baghdha, menanamkan kebencian, suka membenci suatu, permusuhan dan menanamkan kebencian. Bagaimana sifatnya? Apakah sifatnya hanya berlaku setahun 2 tahun? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat sifat Yahudi tadi tidak berubah, tidak akan berubah sifatnya. Tidak berubah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali sebagian kecil dari mereka tadi. Kemudian Allah katakan ila yaumil qiyamah, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Kemudian Allah memberikan pembelaan kepada orang-orang mukmin, di mana setiap kali orang Yahudi tadi menyalakan api untuk berperang, memerangi kaum muslimin, baik secara pribadi atau masyarakat, atfa'aha Allah, Allah padamkan, Allah tolong, Allah bantu. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi dengan tahunya kita membaca ayat ini, kita tidak heran dengan perilaku-perilaku dari al-Yahud. Tidak heran kita perilaku mereka tadi, karena Al-Quran sendiri yang sudah menggambarkan, mengkhabarkan pada kita. Kalau Al-Quran sudah mengkhabarkan, wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih baik perkataannya dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khabarkan, di mana kalau tadi adalah sifat jelek mereka, sifat-sifat jelek mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan bagi kalangan Yahudi yang apabila mereka itu beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal kitab, ini ahlal kitab. Ahlul kitab berarti meliputi Yahudi dan Nasrani. Sekiranya ahlul kitab tadi, Yahudi dan Nasrani tadi, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyiatihim,
Sungguh niscaya kami akan hapuskan ya dari mereka itu apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Jadi penyebab dihapuskannya dosa adalah amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Wala adkhalnahum jannatin naim. Kemudian Allah memberikan nikmatnya apabila mereka tadi beriman dan bertakwa, yaitu jannatin naim. Allah masukkan dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Allah sebutkan lagi ya janjinya kepada orang Yahudi, walau annahum aqamut taurah, sekiranya mereka itu menegakkan Taurat, melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar, Taurat dilaksanakan dengan baik, wal Injil, Injil juga ditegakkan oleh orang Nasara dengan benar, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang turunkan kepada mereka dari Rabb mereka, apa yang Allah berikan, Allah baikkan urusan dunia mereka. Apa urusan dunia mereka? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan ya Allah berikan rezeki, ya mereka akan makan dikatakan di sini karena rezeki yang paling besar itu apa? Makan. Kalau sudah dapat makan lah senang. Kalau sudah makan lapeh makan, yang lain akan lepas karena ini pokok. Tidak disebutkan misalnya mereka akan mendapatkan rumah, enggak. Makan di sini menandakan makan itu perkara besar. Kalau itu sudah tuntas segalanya. La akalu, niscaya mereka akan makan min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim. Ya. Di sini kita akan melihat nanti tafsirannya, namun kita lihat secara global pembahasan ayat ini. Kemudian Allah sebutkan golongan mereka tadi. Wa minhum ummatun muqtasidah. Di antara mereka orang ahlul kitab ada umat yang muqtasidah. Apa itu muqtasidah? Golongan ya yang pertengahan. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan. Ya. Mereka mengimani apa yang Allah turunkan. Namun wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Namun kebanyakan mereka melakukan kejelekan. Amal mereka itu jelek. Jadi bukan berarti orang Yahudi Nasrani itu jelek semuanya, enggak. Namun banyak perangai mereka itu yang jelek. Ini kabar Al-Quran. Al-Quran yang mengkhabarkan. Tidak akan ada dusta dari kabar Al-Quran tadi jika kita tidak hati-hati dalam hal ini. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah, mari kita lihat penjelasan Syekh bahwasanya Allah mengkhabarkan an maqalatil yahud as-syani'ah, tentang perkataan orang-orang Yahudi yang sangat ya keji terhadap Allah, wa aqidatihim al-fazi'ah, akidah mereka yang jelek, yang rusak, Allah kabarkan. Nah, ketika Allah mengkabarkan, kita telaah ini, kita baca ini, kita cocokkan dengan realita yang ada, kenyataan yang ada, tahulah kita rupanya begitu Yahudi. Kita tidak merasa heran. Allah langsung mengkhabarkan bagaimana perkataan-perkataan Yahudi terhadap Allah. Ya. Apa perkataan mereka? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu dari apa? Syekh menjelaskan al khair wal ihsan wal bir. Terbelenggu dari kebaikan, ihsan, ya, kebajikan, sama-sama kebaikan, ya. Tapi nanti dalam praktiknya dia berbeda, ya. Khair, ihsan, al-bir. Artinya apa? Bahwa Allah itu digambarkan dengan sifat yang jelek, belit, tidak mau berbuat baik terhadap hambanya.
Karena perkataan mereka yang keji itu, langsung Allah membalas, gullat aidihim. Ya, gullat aidihim. Niscaya terbelenggulah tangan mereka. Mereka sebenarnya yang terbelenggu. Walu'inu, dan dilaknat bima qalu, dengan disebabkan perkataan mereka tadi. Jadi di antara penyebab seseorang itu jauh dari rahmat Allah adalah ketika salah dalam berkata, tidak tepat dalam mengatakan suatu yang berhubung dengan Allah. Dilaknat. Apa makna laknat? Al-bu'du an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, wa hadza du'aun alaihim bi jinsi maqalatihim. Gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Ayat ini merupakan du'aun alaihim. Dalam bahasa Arab itu ada du'aun lahu, du'aun ala. Kalau pakai lahu berarti doa kebaikan. Tapi kalau pakai ala dalam bahasa Arab, kan kita ketemukan nanti, du'aun ala berarti doa laknat. Doa itu ada doa yang berisi kebaikan, itu da'a lahu bil khair. Ya. Yang kedua, doa yang berisi kejelekan, da'a ala asyar. Mendoakan juga, tapi doa kejelekan. Maka di sini Allah mendoakan kejelekan pada mereka. Gullat aidihim bima walu'inu bima qalu. Ya, dibelenggu. Saya dibelenggu tangan mereka dengan disebabkan apa? Disebabkan perkataan mereka, dan mereka terlaknat karena kata-kata mereka tadi. Jauh dari rahmat Allah. Juga sampai sekarang orang Yahudi tidak punya tempat, tidak Allah beri tempat, tapi tempat, ya, negeri yang mereka rampas. Ya, Palestina bukan negeri mereka, tapi mereka merampas negeri umat Islam. Qadna fiddin yang dirahmati dan milik Allah. Wa hadza du'aun alaihim bi jinsi maqalatihim. Ini doa laknat atas mereka sesuai dengan perkataan. Dibalasi, ya, Allah membalasi mereka, kejelekan mereka sesuai dengan perkataan mereka. Ketika mereka mengatakan Allah, bahwa tangan Allah itu terbelenggu, Allah pun mengatakan bahwa mereka Yahud, mereka tangan mereka lebih terbelenggu juga. Terbelenggu. Mereka sebenarnya yang terbelenggu. Fa inna kalamahum mutadammin liwasfillah. Perkataan mereka itu mengandung sifat-sifat Allah, di mana mereka mensifatkan Allah dengan al-bakhlu, bakhil, pelit, panceke, calawaknya, sampili. Ya, mereka mensifatkan Allah sifat yang tidak layak. Ini gawatnya, sangat bahaya. Maka jika seorang Muslim mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak baik, berarti dia telah menyatakan kekurangan dalam sifat Allah. Allah tidak punya sifat sempurna. Nah, dari perkataan orang Yahudi saja sudah nampak bahwa Yahudi, ya, tidaklah mensucikan Allah dari apa yang layak dia miliki. Ini perangai Yahudi. Allah bakhil wa adamul ihsan, tidak melakukan kebaikan. Fajazahum bi ankana hadzal wasf. Namun Allah memberikan balasan di mana sifat itu, sifat bakhil itu merupakan sifat mereka. Gullat aidihim. Ya. Sifat bakhil itu adalah sifat mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Mereka berbuat kebaikan itu adalah untuk menjebak orang. Itu Yahudi perangainya. Kalau buat sedekah, berinfak, untuk jebakan. Mereka jauh dari keikhlasan. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, kita disuruh ikhlas dalam berbuat baik. Namun orang Yahudi tidak demikian, perangainya tidak demikian.
Fakanu abakhalun nas, adalah mereka sebakhil-bakhilnya manusia. Manusia paling pelit. Wa aqalluhum ihsanan, manusia yang paling sedikit dalam berbuat kebaikan. Manusia paling sedikit berbuat kebaikan. Sedangkan Islam, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang paling banyak mengajarkan kebaikan, paling banyak menyuruh untuk berbuat kebaikan. Waswa'uhum zannan billah, mereka paling jelek prasangkanya kepada Allah. Jadi kalau kita suka berprasangka jelek kepada Allah, atau bahkan prasangka jelek tadi sudah melebihi batas, maka kita sama dengan meniru perangai orang Yahudi. Yahudi, dia tidak mensucikan Allah, dia prasangka jelek terhadap Allah dengan perkataan Allah itu bakhil. Ketika disempitkan rezeki mereka, apa sikap mereka? Mereka berprasangka buruk kepada Allah. Susah hidup mereka, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Beda dengan kita sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim, jika disempitkan rezeki kita, ya, kita diuji dengan kemiskinan, maka kita tidak boleh prasangka jelek kepada Allah. Ada kalanya itu adalah kebaikan bagi kita. Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap jelek, rupanya itu baik bagimu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu senangi, yang kamu inginkan itu terjadi, rupanya jelek bagimu. Kita umat Nabi Muhammad mengimani takdir yang Allah tetapkan tanpa berburuk sangka kepada Allah. Namun orang Yahudi tidak demikian. Dia selalu prasangkanya paling jelek kepada Allah. Muliakan fiddin. Wa ba'aduhumullahu an rahmatihi allati wasi'at kull syai'. Dengan demikian Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah, di mana Allah itu rahmatnya sangat luas. Wa lu'inu bima qalu. Mereka dilaknat disebabkan perkataan mereka. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah disebabkan perkataan mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita terhadap perkataan. Ada kalanya perkataan itu yang mau kumawa. Karena kita tidak mampu menjaga lisan, menjaga lidah, itu yang menghukum kita. Yahudi demikian dia. Karena kata-katanya tadi sangat keji terhadap Allah. Allah beri laknat dia, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian ikhwatan fillah yang dirahmati Allah, wa mala'at aqtaral alam al-alawi as-sufali, di mana kekuasaan Allah itu mengisi semua yang ada di langit dan ada di bumi. Kekuasaan Allah itu agung besar. Kemudian Allah sebutkan, Allah sifatkan dirinya pada lanjutan ayat. Kalau tadi Allah dikatakan oleh orang Yahudi itu bakhil, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan akan kemuliaan dirinya. Bal yadahu mabsutatani. Nah, bahkan kedua tangannya terbuka, bukan terbelenggu. Yunfiqu kaifa yasha. Dia akan memberikan rezeki sebagaimana yang dia kehendaki. Rezeki Allah itu luas. Ini bantahan, bantahan terhadap anggapan Yahudi bahwa Allah itu tangannya terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya itu terbuka, menunjukkan Allah itu jauh daripada sifat bakhil. La hajra alaihi, tidak ada yang menghambatnya, tidak ada menghalangnya dalam apa yang diinginkan, tidak ada. Karena Allah Ta'ala qad basata fadlahu, luas karunianya, luas kebaikannya, baik dalam urusan din, agama, atau urusan dunia. Wa amral ibad an yata'arradu li lafati wujudi. Hendaklah hamba memperhatikan bagaimana kemurahan Allah kepada kita, murahnya Allah. Walla yasuddu ala anfusihim abwabal is, janganlah menutup terhadap di mereka pintu-pintu kebaikannya
disebabkan maksiat mereka. Jadi Yahudi dia tutup pintu kebaikan Allah karena dosanya. Dosanya tadi menyebabkan ya tidak dia memandang Allah sebagai zat yang maha pemurah. Jadi dosa itu menyebabkan menjadi penghalang dalam mendapatkan hidayah Allah. Karena dosa tadi. Oleh karena itu jauhilah berbuat dosa. Kemudian Syekh menjelaskan secara rinci tentang tafsiran bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangannya terbentang luas. Ya. Ayat ini menunjukkan Allah itu punya tangan. Punya tangan. Wa yadahu sahahul lail, sebutkan di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai kasih di malam hari dan siang hari. Wa khairuhu fi jamil awqat, kebaikannya di semua waktu. Ya. Midraran, yang berkepanjangan. Yufarriju kurban, melapangkan orang dalam kesempitan. Wa yuzilu ghamman, menghilangkan kesedihan. Jika kita bersedih, mengadulah kita kepada Allah. Wa yughni faqiran, mencukupkan orang fakir. Allah cukupkan orang fakir. Wa yafiku asiran, Allah merdekakan orang yang tertahan. Wa yujibiru kasiran, ya. Wa yujibu sa'ilan, dia menjawab orang yang memohon, orang yang meminta. Memberikan orang fakir, ailan, orang fakir yang miskin Allah berikan nikmat. Wa yujibu al-muttarin, Allah menjawab doa-doa orang yang dalam keadaan darurat. Wa yastajibu as-sa'ilin, Allah menjawab doa-doa orang yang mohon kepadanya. Wa yan'imu ala man lam yas'alhu, Allah beri nikmat orang yang tidak meminta. Kalau tidak minta, dia tidak minta, tidak berdoa, tapi nikmat Allah itu tetap Allah berikan kepadanya walaupun dia tidak minta. Ya. Wa yu'afi man talabal afiyah, Allah berikan kesehatan orang yang minta kesehatan, afiyah. Kesehatan nikmat yang besar, yang tidak bisa terhitung. Begitu ya nilai tingginya nilai kesehatan. Wala yahrumu min khairihi asyan, Allah tidak mengharamkan dari kebaikannya orang berbuat dosa. Orang berbuat dosa tetap dapat kebaikan dari Allah. Contohnya orang berjudi, minuman keras, orang korupsi, tetap dia dapat kebaikan. Allah tidak tahan nyawanya, Allah tidak tahan napasnya, tetap Allah berikan nikmat. Coba bayangkan, andai kata setiap orang berdosa itu langsung dapat hukuman, habislah kita di muka bumi ini. Umpamanya kita berdusta, langsung datang batu dari langit, habislah kita. Nanti ada lagi dosa langsung, tetapi itu Allah tahan. Allah tidak langsung memberikan hukuman terhadap dosa kita, tetapi Allah tahan. Ada kalanya dengan amal soleh yang kita lakukan, dosa kita itu terhapus. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Jadi keterangan-keterangan ini nampaklah bagaimana keagungan Allah tadi jika kita tadabburkan ayat ini berdasarkan keterangan Syekh atau penjelasan Syekh. Kemudian yarta fihi albir wal fajir, menikmati nikmatnya itu orang yang berbuat kebajikan dan orang berbuat fajir. Wa yajudu ala auliyaihi, Allah berbuat murah terhadap wali-walinya. Bit taufik, dengan taufik li salihil a'mal, akan kebaikan amal. Ada kuliah sini banyak sekali disebutkan di sini akan kemurahan Allah, keagungan Allah, ya.
Wa qabbah Allah, kemudian Allah jelekkan, ya, mastaghna bijalhi, orang yang tidak mencukupkan dengan nikmat Allah disebabkan kejahilannya. Kemudian di ujung ayat, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyan wa kufra. Pada ayat berikutnya, sungguh, ya, dia akan menambah kebanyakan dari mereka itu terhadap apa yang diturunkan kepadamu, tughyanan wa kufran. Ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada mereka, sebesar-besar hukuman. An yakuna dzikr alladzi anzalahu Allahu ala rasulih, di mana dalam hal ini apa yang Allah turunkan kepada mereka tidak memberikan manfaat. Kemudian Allah sebutkan sifat yang melekat pada diri mereka, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Syekh menyatakan mereka tidak berkasih sayang, tidak ada kelembutan hati mereka sesama mereka. Yang ada adalah permusuhan. Permusuhan. Sikap hasad, sikap jelek mereka itu jelas. Wal baghdha, kebencian mereka terhadap sesama mereka, apalagi kepada orang lain. Wala yatanasaru, tidaklah mereka tolong menolong. Wala yattafiquna ala halatin fihi, mereka tidak pernah sepakat dalam upaya, dalam kemaslahatan mereka. Bal lam yazalu mutabaghidin fi qulubihim, bahkan mereka selalu saling membenci. Hati mereka tidak akan pernah bersatu sesama mereka. Muta'adina bi af'alihim, mereka saling bermusuhan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalaupun mereka menampakkan kebaikan mereka sama mereka, maka ini adalah kebohongan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu satu, hati mereka berpecah-pecah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, hendaklah kita, agar hati kita bersatu, bersatulah kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jangan kita bercerai-berai sebagaimana orang Yahudi. Jika kita telah bersatu di atas Quran dan sunnah, maka hendaklah kita jaga ukhuwah, persaudaraan kita. Jangan berpecah belah. Apalagi kita satu manhaj, perpecahan terjadi. Ada kalanya orang yang satu manhaj, satu akidahnya, perpecahan itu terjadi bukan dalam masalah agama, masalah dunia. Kemudian hasad, ya, masalah dunia. Setan itu berupaya untuk menjerumuskan kita dari segala pintu. Kalau tidak sukses melalui pintu agama, melalui pintu dunia, jabatan, ya, kedudukan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Berhati-hati kita dalam urusan dunia tadi, jangan sampai kita terpedaya dengan tipu dunia ini. Kullama aqadu naran lil harbi, kemudian Allah kabarkan setiap, ya, mereka menyalakan api permusuhan, api peperangan untuk menipu kaum muslimin, Allah selamatkan kaum muslimin. Allah padamkan perbuatan mereka tadi. Atfa'ah Allah dengan penghinaan terhadap mereka, dengan menolong kaum muslimin. Kemudian di antara sifat orang Yahudi, berbuat kerusakan di muka bumi. Yas'auna fil ardi fasadan, dan ini mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Syekh menjelaskan, yajtahiduna wa yajiduna, mereka bersungguh-sungguh untuk berbuat kerusakan tadi, bukan bersungguh-sungguh untuk berbuat baik. Bersungguh-sungguh berbuat kerusakan, ya. Kalau bersungguh-sungguh buat kebaikan, okeylah.
Artinya apa? Mereka tidak henti-hentinya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Baik kerusakan itu ya berhubung dengan pribadi atau masyarakat, dakwah, memecah belah umat. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah menafikan siapa saja mereka jika berbuat kerusakan Allah tidak menyukai. Kemudian lanjutan ayat mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim waladakhalnahum jannatin na'im. Allah sebutkan kemurahan Allah ketika tadi sifat-sifat jelek tadi menyebabkan mereka begini. Allah sebutkan jika sekiranya ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani tadi beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka? Lakaffarna anhum sayyiatihim. Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Allah masukkan mereka ke dalam jannatin naim. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini balasan bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Baik di kalangan Yahudi, juga di kalangan kaum muslimin. Jika beriman kepada Allah dengan iman yang hak, yang benar dan bertakwa, takwa di sini jika digandeng iman dan takwa, maka takwa itu artinya adalah amal saleh. Ya. Amanu wattaqau, amanu wa amilus salihat. Iman dan amal saleh. Allah berikan pada mereka pengampunan dosa, Allah hapuskan kesalahan mereka, Allah masukkan ke surga. Kemudian Allah sebutkan lagi janjinya, walau annahum aqamut taurah wal injil. Ini menunjukkan bahwa al-Yahud wan Nasara mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil yang telah Allah turunkan. Sekiranya mereka itu melaksanakan ajaran Taurat dan Injil yang Allah turunkan, apa janji Allah kepada mereka? Walau annahum aqamut taurah wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Janji Allah kepada mereka adalah Allah akan perbaiki urusan dunia mereka. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan akan baik rezeki mereka. Ini di sini dikatakan la akalu, niscaya mereka akan makan dari atas mereka, dari bawah mereka. Ini bahasa kiasan. Artinya apa? Allah akan buka pintu-pintu rezeki pada mereka sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Allah cukupkan dari segala arah. Wala amtara alaihim as-sama, Allah turunkan hujan dari langit. Allah tumbuhkan tanaman. Ini kalau mereka menegakkan Taurat dan Injil. Kenapa banyak seruan-seruan Allah kepada ahlul kitab? Karena ahlul kitab itu banyak perangainya yang tidak baik. Namun ayat ini bukan hanya ditujukan kepada ahlul kitab, tapi juga ditujukan kepada kita. Perangai-perangai di sini juga bukan hanya khusus untuk ahlul kitab. Kita apabila berperangai seperti itu, maka kita menyamai perangainya ahlul kitab yang melenceng dari kitab mereka. Jadi apabila ahlul kitab mereka menegakkan Taurat, mengamalkan isi Taurat, beriman kepada Nabi Muhammad, mengamalkannya dengan baik dan dengan benar, Allah akan beri mereka pintu-pintu rezeki dari semua arah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah berikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Allah kabarkan tentang sekelompok dari mereka, minhum ummatun muqtasidah. Di antara mereka ada umat yang muqtasidah. Apa maksudnya? Umat yang amilatun, yang mengamalkan isi Taurat dan Injil. Amalan, beramal,
ghairu qawiyyin wala nasitin. Pertengahan, tidak terlalu kuat, tidak terlalu rajin, hanya dia sebatas beriman kepada Taurat dan Injil. Kemudian sekelompok dari yang lain, wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Kebanyakan mereka melakukan sa'a, kejelekan, kejahatan dari amal-amal mereka. Maka Syekh mengatakan orang yang jahat di kalangan mereka itu banyak, namun as-sabiquna minhum, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan di kalangan mereka, qalilun, sedikit. Dan juga umat Nabi Muhammad yang mensyukuri nikmat Allah juga sedikit. Dan juga penduduk surga juga sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit tadi, walaupun nama terakhir, ya. Lalu masuk surga, tapi nama terakhir, alhamdulillah, ya. Penting masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.